Ingat ya, PMJ, ingat kasus kamu dengan Karput. Jangan bikin drama, ingat gitu. Dan kamu nggak usah nuduh orang lain, bilang aja yang suruh doktif tuh Karput. Gimana? Berani nggak kamu ngomong? Hah? Siapa dalangnya? Karput. Berani nggak? Hah? Ngomong dong, senggol Karput. Kalau kamu berani, hah? Ayo, mumpung kamu dengerin nih, seneng doktif ya. Jangan ngarang-ngarang, bilangnya itu nggak beli di tempat aku, stem cell beli di tempat kamu. Stem cell, conditioned media stem cell, itu bukan stem cell. Stem cell nggak mungkin hidup di situ, gitu. Terus mini stem cell itu adalah sekretum, adik kamu jadi saksinya. Ayo, mau ngomong apa? Di semua chat admin kamu, di klinik semuanya ada. Terus kamu ingat nggak video-video kamu? Mumpung dia dengerin nih, gitu. Video-video kamu itu banyak banget. Kamu menawarkan praktek injeksi stem cell. Dan seorang dokter itu cuma 3 prakteknya. Kecuali menggantikan. Ada pengecualian. Kok bisa ya? Kamu bikin konten-konten, kalau misalnya di sini injeksi, di tempat ini injeksi, di tempat ini injeksi. Banyak amat kontennya. Hah? Gitu. Ya. Udah, kamu jangan ngarang-ngarang. Semakin kamu senggol, semakin dokter marah. Gitu loh. Udah, ngaku aja, nggak apa-apa, ngaku. Udah, nanti kalau misalnya ngajak-ngajakin ketemu dijebak nanti ujung-ujungnya. Oh enggak. Gitu. Orang suka ini bolak-balikin fakta, tiba-tiba datang masuk ke ruangan Badan POM, pakai acara videoin nggak pakai izin. Itu nggak ada etika, ya, Richard ya, itu nggak ada etika. Gitu. Jadi kamu nggak usah kamu tuduh yang namanya Maharani. Kamu tuduh siapa tuh Sandi, ya, Gilang yang jadi apa namanya penyandang dana. Gak usah tuduh-tuduh, udah tuduh aja Karput kalau berani. Karput penyandang dananya, sok tuh kalau berani. Ayo, ya kan? Gitu. Alhamdulillah kamu dengerin nih biar cepat. Nanti besok dokter datang ke Jakarta Selatan. Harusnya kamu laporinnya ke Polda gitu kayak, jangan ke Jakarta Selatan biar kita sama, ya. Jangan laporin sekaligus ke Polda, jangan Jakarta Selatan. Kok pada kumpulnya di Jakarta Selatan sih laporannya? Kalian semua ada apa Jakarta Selatan? Polda kayak gitu ngelaporinnya. Ya kan? Thank you buat semua yang ngebelain, tapi kedokter ingetin ya, lakukan cancel culture. Blacklist produk mereka. Ya, tomat putih itu udah jelas nggak ada tomatnya. Ya, adanya tomat busuk kali itu di situ. Heran. Nggak ada, itu adanya L-reduced glutathione. Bahkan ada lagi yang Ripe Skin, ya, pabriknya, importirnya sudah jelas loh, ya, importernya sudah jelas, tidak ada kerjasama apapun Ripe Skin dengan kamu DRL. Jadi relabeling, jadi nanti Badan POM pun akan didatangkan. Ya, jadi berharap sih cepat sidang P21, kita bakalan berhadapan. Jadi seru pastinya. Ya, kalau bisa Bang Hotman, ya, kalau kamu bisa kan sanggup lah bayarin Bang Hotman, ya kan? Tapi kenapa Bang Hotman kok tidak mau membela kamu? Karena Bang Hotman bilang tidak akan ada yang namanya pencemaran nama baik selama itu fakta. Dan dokter ngasih tahu masyarakat, ya, gitu. Oke, jangan lupa salmon. Iya, ada masuk juga itu salmon. Iya kan? Pakai jarum, terus habis gitu di kontennya kamu sendiri salmon DNA-nya kan gak ada tutupnya, sayang. Masa kamu lupa videonya kamu sendiri? Guys, coba deh. Nanti kalian bikin konten ya. Nanti Doktif kasih sepaket yang namanya paket skincare dari Doktif. Kalian bikin konten, dia tuh pernah bikin konten nih. DRL pernah bikin konten soal salmon DNA yang dia buka itu tidak ada tutupnya. Dan itu artinya apa? Barang yang dia jual itu bisa terkontaminasi karena sudah terbuka. Sedangkan dari Ripe Skin aslinya ya itu tertutup. Kenapa kok kamu kasih ke pasien dalam kondisi terbuka? Tiffany pun nanti dokter akan jadikan saksi karena dia beli langsung dari kamu. Ya, jadi jangan ngeles. Semakin ngeles, korban kamu semakin bicara. Jangan ya DRL ya. Sekali lagi, yang apa namanya dia? Bukan kan dia kan udah donaturnya siapa itu Maharani sama Sandi yang buzzer-buzzernya, bukan dia buzzer-buzzernya itu. Ya udah, coba dong donaturnya Karput gitu. Ditunggu.
Jadi yang support doktif itu Karput gitu. Karena kan sekarang lagi nyenggol soal body lotion Helwa. Berarti mau tanya dong, pasti kamu masih dengerin. Bener enggak? Body lotion Helwa itu diduga dicampur sama Revaquin gitu. Jadi pada saat dimasukin ke lab jadi positif haki. Itu bener nggak deh? Soalnya infonya itu info AA1 gitu, ada bukti-buktinya, ada foto-fotonya, ada tanggalnya, ada lokasinya gitu, semuanya ada gitu. Jadi kalau kamu klarifikasi kayaknya bagus deh, demi nama baik kan gitu. Jadi kamu klarifikasi, nanti dokter tunjukin lagi buktinya, dokter tunjukin lagi buktinya gitu ya. Jadi kita saling berdebat sini by fakta bukti. Terus dokter juga sudah mengeluarkan sayembara 250 juta buat siapapun yang bisa membuktikan cash ya. Kalau DRL kan sayembara yang kemalingan Padang 10 juta. Ya kan? Padahal kan kalau kayaan dia, ya dong. Bukan tahu ya Jar ya. Tapi dia cuma ngasih 10 juta buat yang kalau kemalingan itu bisa nangkep pelakunya. Ya kan? Kalau doktif 250 juta cash. 50 dong. Buat siapa aja yang bisa membuktikan doktif itu sewa bujer, doktif tunggu gitu ya, doktif tunggu kalau bisa 250 juta, karena 100 juta nggak ada, belum bisa 100 juta, coba dinaikin 250 juta. Oh tadinya udah 100 juta, nggak ada, nggak laku kayak 100 juta ya, karena nggak bisa mereka kan cuma geng sirkus, cuma bisa keluar naik 250 gitu ya kan, 50 guys. Nanti kalau 250 nggak laku, naikin lagi 500 juta. Buktikan. Jadi para geng-geng sirkus yang suka bilang doktif itu bujer-bujer, coba bujer, buktiin dapat 500 juta. Tapi sekarang 250 dulu deh, mau lihat gitu. Ya. Gitu. Ya, makanya nanti kalau yang dipalsukan pun seharusnya sudah waktunya melapor ya. Jadi jangan diem-diem aja. Gitu, kalau dipalsukan ya melapor daripada nama baiknya jadi jelek. Gitu. Kalau dokter produknya dokter dipalsukan berarti langsung lapor lah, karena itu kan nama baik ya gitu. Nggak mau dokter diem aja. Nah jadi dokter nggak akan takut, apalagi sama DRL, bukti-buktinya sudah ada di sini, udah ada ya. Perlu dibacain lagi nggak guys aturan tentang surat izin praktek ya? Memasang papan nama praktek kedokteran dengan ukuran 40 kali 60 cm. Tetapi kenapa pada saat dokter sampai ke Athena Palembang tidak ada yang namanya papan nama praktek kedokteran? Jadi matanya dokter apakah buta sesaat gitu ya? Dokter bingung ini. Ini aturan yang ada di Palembang padahal ya, yang ngeluarin bukan dokter tapi ngeluarin Palembang. Iya kan? Makanya dokter bilang kamu nggak punya surat izin praktek gitu, paham? Lo dikasih paham kayaknya ini ya, kalian itu ya, ini aturan. Wes, ojo ngomong kebal hukum. Kalau masalah Padang masih oke lah ya. Itu suara, ada kan suara kami, suara kasih duit aja gitu. Itu suara kamu apa suara AI ya? ya Gitu. Dok simpen HP-nya takut dimaling sama dia gitu ya kan? Ngeri ya. Kan enggak lah, kan buktinya kan di dokter kan belanjanya di tempatnya dia. Nih, sebentar tunjukin. Sama dia udah ditutup sih itu. Yang mana? Yang ini. Yang beli stem cell. Nah, kita lihat. Stem cell kan itu dari Palembang, jelas-jelas kok masih ngeyel. Heran. Jelas. Dokter asli orang Jawa. Jawa guys, dokter iki wong Jawa asline. Ya, asline iki wong Jawa. Tadi kalian wartawan kok nggak ada yang nanya soal IPON sih? Gimana sih nggak ada yang usah nanya soal mini stem cell? Kok dokter ada di situ, dokter nanya. Ngapain lu jual mini stem cell? Mini stem cell orang sekretom jualan pakai mini stem cell. Tadi aku ngomong nggak sih pas dia lagi nonton mini stem cell? Harusnya ngomong tuh biar dia bisa terangin tuh mini stem cell. Kan dia nggak klarifikasi toh soal mini stem cell. Mini stem cell tuh nipu, itu bukan stem cell, itu sekretom. Paham nggak? Heran ya. Cuman tadi nggak nanya tadi mana sih? Nah ini. Oh yang dokter buka di DPR RI.
Doktif ingat nggak? Doktif pernah beli loh, terus Doktif bongkar di DPR RI gitu. Mana ini? Dok ngomong Jawa dong. Ngomong Jawa. Ngomong Jawa. Ntar, sebentar guys. Tapi mau nunjukin gitu loh. Kok deh sebel liatinnya. Tuh. Tuh, nih lihat nih. Ini loh. Lampunya direbutin. Iki loh, bukan ini mana sini loh. Itu iki wilayah di negara kota Palembang gitu loh. Hah? Nih. Nih. Kak ketok. Iya anjane gak ketok ki loh. Tuh. Ketok kayak gitu kan Palembang. Lihat kan buat itu. Palembang. Cok ngomong kan Palembang. Kantormu di atas tuh lantai 3. Di atas kantormu lantai 3. Heran. Nih. Ada semuanya lengkap. Makanya nanti kalau cepet P21 seru deh. P21 kita masuk ke pengadilan. Ih seru banget itu. Seru banget. Kita bongkar habis. Udah. Kita bongkar habis. Udah. Banyak saksinya. Saksinya nggak cuma 1, 2, 3 saksinya. Dan semua membeli produk White Tomato itu dari kamu langsung. Akun kamu langsung. Jadi jangan ngomong nggak beli dari kamu, ya. Dokter kan cuma spill sedikit buktinya. Jangan nanti ketahuan kan kamu punya siasat. Dokter juga punya siasat, ya kan? Gitu. Nah ini. Nih. Nih ya, ini bukan klinik kamu ya, tuh. Bukan ya, kan ya. Kan, ini mah bukan klinik kamu, bukan punyaan kamu. Udah jangan diakuin dah. Gitu, jangan diakuin aja. Supaya selamat nanti. Udah ya. Persekusi gimana? Persekusi jalan aja, tinggal tunggu. Laporannya lagi jalan, tinggal tunggu aja. Oke, persekusi jalan guys. Insya Allah udah naik sidik. Bulan ini, nanti kita bulan depan bakalan datang lagi, dipanggil BAP lagi untuk melengkapi kasusnya sudah naik sidik gitu ya. Oke ya guys, jadi pamit dulu karena udah ada pasien lagi. Tadi cuman Duti gemes aja ngeliatin responnya. Dia bilang ada apa, nggak ada apa-apa ya. Coba kalau misalnya kamu jangan nuduh-nuduh orang lain, coba nuduh Kartika Putri kalau berani ya. Tuduh Kartika Putri adalah dalang dari Huru Hara Skincare ini gitu. Kalau berani, tapi Dokter yakin kamu nggak akan berani. Karena kamu takut banget sama seorang karput. Ya. Oke guys ya, Dokter pamit dulu. Ingat, Dokter cuma bisa menyarankan agar kalian tidak terjebak dengan penipuan marketing kotor ya, yang saat ini juga lagi dilakukan, baik dengan cara mualaf, baik dengan cara bagi-bagi. Jangan gampang tertipu. Sekali menipu, dia akan terus-terusan menipu. Karena dia merasa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hodop, gampang banget buat dikibulin, gampang banget untuk merasa iba. Dengan sedikit aja kalian itu sudah gampang iba, sedikit aja kalian itu sudah gampang melupakan, ya. Jadi Dokter cuman bisa mengingatkan dan gak akan pernah bosen gitu, ya. Ya gak akan pernah bosen, oke? Khotijah nggak butuh Dokter dipercayain sama kamu. Percaya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nggak perlu. Kamu percaya aja, kalau perlu sama si DRL aja, bagus. Beli aja produknya dia, ya. Beli aja gitu, oke? Dokter nggak peduli, ya. Iya, kita nanti bakalan makan popcorn sambil nonton. Thank you. Salam dari Nganjuk. Ya, nonton ini drama-drama mereka selanjutnya ini, nanti kebohongan yang selanjutnya mereka lakukan ini. Halusinasi 100M lah, sok tahu gitu lah, apalah gitu. Ya.
Apa ini kok KL1? Groxer, thank you Groxer. Regina, thank you ya. Eksim, kalau kalian ke Eksim itu sebenarnya dicetuskan paling sering karena faktor stres. Ya, jadi lebih baik kalian kelola stresnya kalian, dikelola. Thank you, Dab. Jadi stresnya kalian tuh dikelola untuk supaya nggak gampang stres. Karena kalau kalian butuh stres itu ada yang namanya neurodermatitis. Neurodermatitis itu muncul gatal-gatal di area lipatan, bisa area leher, area tungkai, bagian bawah itu gak merah gatal-gatal gitu. Ya, itu biasanya karena faktor stres. Jadi kalian untuk mengurangi stres tidur yang cukup minimal 4-6 jam, tapi yang cukup pun yang berkualitas ya guys. Terus pola makan yang sehat, jangan makan makanan yang mengandung banyak minyak, gorengan gitu ya. Kurangin makan karbo dan gula gitu ya, karena kalau eksim itu susah untuk sembuhnya. Kasih moisturizer aja. Kalaupun dikasih obat-obatan, biasanya kalian minum yang namanya corticosteroid. Tapi itu nggak menyelesaikan perkara, ya. Itu hanya mengurangi sebentar doang. Tapi perkaranya nggak akan berkurang. Perkaranya itu kan masih ada, gitu ya. Oke ya, salam dari Taiwan. Hai, nanti kapan-kapan nanti ke Taiwan lagi. Udah lama, udah 8 tahun lah ya. Udah nggak pernah ke Taiwan lagi. Oke, Dok Feni masalahnya gimana? Iya, nanti insya Allah setelah Doktif ini udah mulai masuk semua ke sidik, udah mulai P21, nanti Doktif bantuin Feni ya. Karena ini emang lakinya kurang ajar ini, masalah urusan kayak begituan bisa di podcast ya kan? Nanti akan ada lagi tuh ikan asin yang kedua, nanti Doktif bakalan support Feni. Karena kurang ajar juga itu suaminya, dan juga yang gak sopan juga kok bisa masuk ke podcast gitu loh. Seorang anggota DPR RI loh. Mas Uya Kuya, Doktif kaget banget Mas Uya Kuya menyediakan fasilitas seperti itu. Bagaimana kalau istrinya Mas Uya Kuya digituin atau anaknya Mas Uya Kuya digituin gitu. Jangan terlalu ikut campur rumah tangga orang, sarannya Doktif, karena semua yang kita tabur pasti bakalan kita tuai juga gitu. Jangan sampai nanti hal yang sama dikenakan ke anaknya Mas Uya juga gitu ya. Oke ya guys ya. Oke, eksim minum probiotik bagus, boleh, nggak apa-apa, probiotik nggak ada masalah, bagus gitu ya. Oke, thank you so much from Malaysia, love you. Doktif berharap kan kalau Doktif ngomong cepet ya, maaf ya, Doktif gayanya kalau ngomong emang cepet Miss Apple, tapi itu emang gayanya Doktif, bukan gaya yang marah, karena Doktif mau Surabaya, mau Jawa Timur ki yang ngono cedak tapi nyata. Daripada yang sok alim, sok pakai busana muslim kayak begitu, masya Allah tak barakallah gitu kan, tapi ambil untungnya ribuan persen gitu. Enggak, Doktif itu apa adanya gitu, enggak sok-sok mu'alaf, pakai sorban, pakai kopiah gitu kan. Ternyata hanya untuk menyelamatkan aset. Enggak, Doktif mah dia orangnya dar-dar ngene asline gitu. Oke. Akun tidak tersedia, orang Surabaya juga. Hai gitu ya, orang Surabaya. Jadi pengen makan pecel ame rujak cingur sama becek.